Tugas Bahasa Indonesia Aditya Revalno kelas 12 TKRO 1. Materi karya ilmiah. Pengertian karya ilmiah: karangan ilmiah bertujuan sebagai media komunikasi dengan orang lain terkait ilmu. Kesimpulannya, karya tulis ilmiah harus sistematis, logis, dan didukung data yang teruji kebenarannya. Bahkan tulisan ini mampu untuk menjelaskan tentang satu fakta secara objektif dan tidak dilandasi oleh perasaan atau rekayasa belaka. Ciri-ciri karya ilmiah. Dari pengertian di atas, ciri-ciri karya ilmiah sebagai berikut. Ditulis secara sistematis, topik dan subtopik saling berkaitan dan mengacu pada topik utama. Karya tulis ini harus sesuai akal sehat penulis dan penalaran yang logis. Data tulisan harus objektif yang teruji kebenarannya secara empiris, argumentasi teori yang benar, sahih dan relevan. Mengaitkan argumentasi empirik dan argumentasi teoretis. Struktur penulisan. Tulisan ilmiah pasti membutuhkan struktur dalam penulisannya. Ketika sudah memiliki struktur, kamu tidak akan kesulitan ketika menuliskannya. Topik. Saat akan menuliskan karangan, yang perlu kamu lakukan pertama kali adalah menentukan topik. Syarat pemilihan topik adalah ada manfaat dan layak dibahas, menarik, punya pengetahuan memadai soal topik tersebut, tidak sulit untuk mendapatkan bahannya, dan tidak terlalu luas ataupun sempit. Pembatasan topik. Supaya tidak terlalu luas dalam penulisan ilmiah, kamu perlu melakukan pembatasan topik. Ada dua cara melakukannya. Yang pertama, diagram jam. Dengan membuat diagram jam, kamu bisa menentukan topik apa saja yang perlu dibahas. Seperti namanya, kamu bisa menggambarkan jam dengan menuliskan topik besar di bagian tengah. Setelah itu, tuliskan topik apa saja yang akan dibahas dalam tulisan ilmiahmu. 2. Diagram pohon. Kamu dapat memecahkan topik-topik setingkat demi setingkat dan menggambarkannya sebagai cabang-cabang dan ranting pohon yang terbalik. Topik dan judul. Topik merupakan pokok pembahasan secara keseluruhan. Judul merupakan label untuk suatu karangan. Penulisan judul harus menunjukkan topik yang akan dibahas. Persyaratan judul harus sesuai dengan topik atau isi karangan, dinyatakan dalam bentuk frase singkat dan tidak berbentuk hiasan. Bagian pendahuluan. Di bagian pendahuluan masih sama seperti biasanya, yang membahas latar belakang kronologi. Mengapa kamu mengangkat masalah yang ada dan kira-kira apa urutannya. Dasar teori. Pada bagian kedua ini, dasar teori memiliki banyak hal. Dengan memperdalam dasar teori yang kuat dengan referensi yang jelas dan relevan dengan penelitian, maka sebuah karya ilmiah akan semakin kuat dan baik lagi. Beberapa bagian yang bisa dibahas dalam bab dasar teori antara lain sebagai berikut. Kerangka teoritis, kajian pustaka, hipotesis penelitian. Data penelitian. Inilah yang banyak membedakan antara non-ilmiah dan ilmiah. Dalam data penelitian akan ditampilkan data apa saja yang digunakan, cara mendapatkan data, data pendukung dan teknik pengolahan datanya. Nah, dengan mendalami masalah pengolahan data, karya ilmiah akan menjadi lebih baik dan valid. Analisis dan pembahasan. Bagian ini menjelaskan tentang maksud dan dari hasil penelitian dan pengolahan data yang dihasilkan, serta menjelaskan keterkaitan hasil penelitian dengan teori dan penelitian terdahulu. Analisis adalah kegiatan menghitung, menambah, mengurangi, membagi, menimbang-nimbang, membandingkan antara teori dan praktik, serta mengkaji satu atau beberapa aspek berdasarkan satu atau berbagai sudut pandang. Penutup. Bagian ini merupakan penutup dari karya ilmiah yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Hal yang wajib diperhatikan adalah pastikan membuat kesimpulan yang bisa menjawab tujuan.